Masa kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. 1. Proklamasi kemerdekaan. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1944, di sejumlah medan pertempuran Jepang menderita kekalahan telak apabila setelah kota-kota di Indonesia mulai mendapat serangan sekutu seperti kota Ambon, Makassar, dan Manado. Berbagai ancaman terhadap Jepang dari luar negeri semakin tajam. Ini mengakibatkan terganggunya stabilitas politik yang ditandai dengan jatuhnya pemerintah Kabinet 7. 1. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menindaklanjuti janji Perdana Menteri itu pada tanggal 1 Maret 1945. Panglima Tentara Jepang di Jawa Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang tahap pertama ini dibahas masalah azas dan dasar negara Indonesia merdeka. Gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal sebagai istilah Pancasila. Peristiwa ini dikenal dengan ditetapkannya tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Piagam ini berisi 5 azas yang akan dijadikan dasar falsafah bangsa, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sidang kedua BPUPKI 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Dalam sidang kedua, anggota BPUPKI bertambah 6 orang sehingga anggota BPUPKI menjadi 96 orang termasuk pimpinan sidang. Sidang kedua membahas rencana Undang-Undang Dasar UUD. Dalam sidang ini juga dibicarakan mengenai bentuk negara. Wacana yang muncul adalah bentuk republik atau kerajaan. Untuk mempercepat kerja sidang, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang. Panitia ini bernama Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada 14 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno melaporkan hasil kerja panitia, yaitu sebagai berikut. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Batang tubuh UUD. Dengan demikian, Panitia Perancang UUD telah selesai melaksanakan tugasnya. Pada 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh Panitia Perancang UUD. BPUPKI yang telah menyelesaikan tugasnya kemudian dibubarkan selanjutnya pada 7 Agustus 1945. Jenderal Tarauchi menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai sebagai ganti BPUPKI. 2. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya Drs Muhammad Hatta. Sebagai penasihat diangkat Mr. Ahmad Soebadjo. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Informasi tersebut, yaitu pelaksanaan kemerdekaan, akan dapat dilakukan dengan segera, dan wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda.
B. Peristiwa Rengas Dengklok. Penyerahan Jepang kepada Sekutu menyebabkan reaksi yang berbeda di antara para tokoh pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Para anggota PPKI seperti Soekarno dan Hatta tetap menginginkan proklamasi dilakukan sesuai mekanisme PPKI. Alasannya kekuasaan Jepang di Indonesia belum diambil alih. Para pemuda mendesak agar Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Alasan mereka adalah Indonesia dalam keadaan vakum atau kekosongan kekuasaan. Pertentangan pendapat antara golongan tua dan golongan muda inilah yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. 1. Golongan tua. Mereka yang dicap sebagai golongan tua adalah para anggota PPKI yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta. Mereka adalah sekelompok konservatif yang menghendaki pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI sesuai dengan prosedur maklumat Jepang pada tanggal 24 Agustus 1945. 2. Golongan muda. Menanggapi sikap konservatif golongan tua, golongan muda yang diwakili oleh para anggota PETA dan mahasiswa merasa kecewa. Mereka tidak setuju terhadap sikap golongan tua dan menganggap bahwa PPKI adalah bentukan Jepang. Sultan Syahrir termasuk tokoh pertama yang mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sesampainya di Rengas Dengklok, Soekarno, Hatta, dan rombongannya disambut baik oleh pasukan peta pimpinan Sudarko Subeno. C. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada malam hari 16 Agustus 1945 pukul 20.00 WIB, Soekarno Hatta beserta rombongan berangkat menuju Jakarta. Mereka tiba di Jakarta pada pukul 23.00 lalu menuju rumah kediaman Laksamana Maeda. Tempat ini dianggap aman dari ancaman militer Jepang karena Laksamana Maeda adalah kepala kantor penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Di kediaman Laksaman inilah rumusan teks proklamasi disusun. Insinyur Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibacakan. Ada 3 perubahan yang terdapat pada naskah hasil ketikan Sayuti Meli, yaitu 1. Kata tempo diganti menjadi tempo. 2. Kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. 3. Penulisan tanggal yang tertera Jakarta 17/8/05 menjadi Jakarta hari 7 bulan 8 tahun 05. D. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi adalah momentum penting bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan langkah awal untuk menata diri agar diakui keberadaannya oleh dunia internasional. Sejak pagi tanggal 17 Agustus 1945, persiapan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, halaman rumah Soekarno sudah dipadati oleh massa menjelang pembacaan teks proklamasi. Rakyat yang hadir serempak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara proklamasi ditutup oleh sambutan Wakil Kota Jakarta Suwiryo dan Dr. Muwardi. Sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Puncak perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah adalah dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagian besar rakyat di Indonesia dapat dengan cepat menanggapi hakikat dari makna proklamasi itu.
1. Rapat raksasa di lapangan Ikada. Para pemuda yang dipelopori oleh Komite Van Aksi Menteng 31 merencanakan untuk mengerahkan massa dalam suatu rapat raksasa di lapangan Ikada, Jakarta pada tanggal 19 September 1945. Rencana itu dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu persiapan pengerahan massa, menyampaikan rencana itu kepada Presiden. Pada waktu Bung Karno dan Bung Hatta datang, mereka meneriakkan yel-yel "Hidup Bung Karno dan Bung Hatta, Merdeka, Merdeka". Inti dari pidato Soekarno tersebut ada 3 hal. A. Meminta dukungan dan kepercayaan terhadap pemerintah Republik Indonesia. B. Menuntut rakyat untuk mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintah dengan disiplin. C. Memerintahkan rakyat untuk bubar, meninggalkan lapangan dengan tenang. 2. Tanggapan di berbagai daerah terhadap proklamasi. Berita proklamasi segera menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Pekik Merdeka mewarnai salam masyarakat Indonesia di setiap gang, pasar, lembaga pendidikan, dan berbagai tempat umum lainnya. Rasa syukur terhadap kemerdekaan bukan hanya diucapkan kepada lisan, tetapi juga dibuktikan dengan perbuatan. Semangat kemerdekaan telah membakar keberanian rakyat Indonesia di berbagai daerah.